Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita sama-sama dapat berkumpul dalam pengajian yang hari ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada ibu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, pada pengikutnya. Alhamdulillah pada siang hari ini tema tentang pengajian ini yaitu tentang urgensi mendidik anak dalam Islam. Sebelum acara ini mulai, adalah kita awali dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud yuladin 'alal fitrah walakin abawaihi yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini atas taufik dan inayahnya kita masih bisa melangsungkan aktivitas ta'lim kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita dari awal sampai akhir Allah catat sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Lupa ya. Kalau saya tanya apa kabar harus lengkap. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa dicoba lagi? Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, masih semangat. Kalau saya sebut dengan manusia surga masih ingat jawaban yel-yelnya apa? Lupa. Kalau dipanggil manusia surga, ada menjawab berdaya. Nah, coba dulu, manusia surga Berdaya. Oke, nggak apa-apa deh sekali. Baik, siang hari ini bersama dengan saya kita akan berbicara tentang urgensi mendidik anak dalam Islam. Saya tidak tahu pasti yang hadir sekarang ini yang masih jomblo berapa orang dan yang sudah berkeluarga berapa orang. Coba yang sudah berkeluarga dulu angkat tangan. Alhamdulillah, banyak deh yang berkeluarga. Yang belum keluarga, kapan kira-kira mau berkeluarga? 2 tahun lalu bilang tahun depan, ini udah tahun depan. Tahun ini mau bilang tahun depan lagi? Baik. Sengaja saya pilihkan ada kata-kata urgensi. Ya, pengennya sih berbicaranya kalau gaya-gaya ekstrimnya itu mendesak gitu ya. Mendidik anak Islam hari ini, era kita sekarang ini mendesak. Begitu maksudnya. Bukan sekedar urgensi mendidik anak, pentingnya mendidik anak nanti. Santai. Oh, udah gak santai lagi. Hari ini abad 21 Masehi, di mana busur ad-din al-Islam melesat sudah sangat jauh dari pembawanya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan segera memasuki babak-babak kritis sebelum kemudian nanti memasuki era kebangkitan Islam untuk kali yang kedua. Kalau mau hitung-hitungan kasar nih, datangnya Imam Mahdi itu nggak lama lagi.
kalau mau hitung-hitungan kasar. Kenapa? Karena perkumpulan, persatuan, teamwork, kejahatan semakin kemari bukan semakin sirna, tapi mereka semakin menampakkan kristalisasinya. Dan semakin mengkristalnya mereka, semakin kuatnya gerakan mereka. Jangan salah, yang jadi sasaran hantaman adalah jamaah Islamiyah, kaum muslimin secara al-ijtima'i, masyarakat Islam secara keseluruhan. Tak peduli apakah dia Islamnya Islam yang haroki, yang bergerak, ataukah memang yang antipati. Sepanjang dia bernama Islam, dia pasti akan dilibas sampai kemudian dia bisa dimurtadkan atau dibunuh karenanya. Ini na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ditanya, apakah memang segawat itu Ustadz? Nggak usah ditanya, ini sudah realitasnya terjadi. Di mana-mana pembantaian, penyembelihan sudah terjadi kepada orang-orang Islam. Dan kita lihat korbannya paling banyak adalah ummahat-ummahat Islam dan anak-anak Islam. Kenapa? Karena mereka tahu era kebangkitan agama ini sudah teramat sangat dekat. Bahkan sebagian ada yang setengah bercanda mengatakan, kalau mau dihitung-hitung guyon nih, ada hadis yang menyebutkan bahwa setiap 100 tahun Allah akan memunculkan seorang mujadid, pembaharu dalam agama ini. Nah, kita sekarang tinggal hitung. Semenjak tahun 1924 Masehi terjadi peristiwa yang sangat mengelamkan dunia Islam. Peristiwa apa itu? 1924 Masehi terjadi masa kekelaman Islam yang paling gelap gulita. Peristiwa apa itu? Runtuhnya. Nah, runtuhnya khilafah Islamiyah. Coba dihitung sekarang udah berapa tahun? Nggak usah pakai kalkulator. 1, 2, 3. Ya, kalau yang ikutan cepat. Ya, berapa tahun nih udah? 90. Nah, 90 tahun. Berarti menuju 100 tahun berapa tahun lagi? 10 tahun lagi. Dipastikan 10 tahun tiba ke depan seorang mujadid di agama ini, di dunia ini akan muncul. Dan ingat, kemunculan mujadid baru itu akan semakin kencang menyuarakan tentang urgensi dibentuknya khilafah Islamiyah. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Sehingga dijegal sedemikian rupa kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Setiap kebangkitan pergerakan Islam, baik ormas, orpol, di dunia manapun, buru-buru mereka padamkan. Bahkan sampai pada tingkat dibantai. Ini yang harus kita pahami. Nah, kemudian kalau kita lihat isu-isu terakhir tentang ISIS. Kalau ruangan ini ISIS apa? Venice. ISIS, ya kan? Ruangan ini juga ISIS. Nah, ISIS itu dimunculkan dengan sebutan khilafah Islamiyah. Tahukah kita pesan di balik informasi tentang kekejaman, kekejian khilafah ISIS itu? Mereka sedang menanamkan di benak kaum mukminin awam yang antipati kepada ajaran Islam itu sendiri, bagaimana mereka makin benci dengan istilah khilafah Islamiyah. Harapannya ketika betul-betul bangkit sosoknya, bangkit kelompoknya, bangkit negaranya, mereka tidak menjadi pendukung. Tapi sebaliknya, kaum muslimin yang bodoh-bodoh, yang apatis, yang awam-awam, yang lemah iman itu, yang sudah di brainwashing, yang sudah direkrut menjadi grup mereka, justru mereka akan dijadikan sebagai pionir-pionir untuk chaos di tengah masyarakat. Ini sangat mengerikan. Apakah ini akan terjadi? Pasti terjadi. Karena Nabi nanti menyebutkan puncak-puncaknya adalah fitnatu duhaimah. Pernah mendengar istilah ini? Masih lupa apa sudah ingat? Kan sudah saya sampaikan juga kan? Nah, teman-teman, maka kembali saya ulangi. Sengaja kalimatnya diambil depannya adalah urgensi. Yang saya maksudkan betul-betul emergensi. Anak-anak kita harus kita didik serius. Sebagaimana amanat surah Ar-Rum ayat 30. Ada yang hafal? Lupa semua? Takbir, Allah Akbar. Allahu Akbar. Baik, diserahkan kembali kepada saya. Balik lagi di door prize-nya.
saya menghargai diri saya sendiri. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu. Kalau dalam konteks anak berarti wajahmu dan wajah anakmu gitu ya. Lid-dini hanifa, kepada din yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah ketetapan Allah di mana Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, membawa nilai-nilai Islam. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah yang seperti ini. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Jadi yang dimaksud tidak mengetahuinya apa? Yang dimaksud tidak mengetahuinya adalah banyak para orang tua yang mereka begitu sangat bergembira ketika mendapatkan momongan. Banyak orang tua yang begitu bersemangat membesarkan momongan. Banyak orang tua yang meyakini, memahami, menyadari bahwa anak adalah karunia dan amanat Tuhan. Tapi tidak banyak orang tua yang waspada di dalam mengawal tumbuh kembang putra-putri amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa contohnya? Contohnya sebagian orang tua sangat puas jika anak yang dikaruniakan Allah kepadanya tumbuh, berkembang, sehat jasmani dan rohaninya. Benar? Plus cerdas intelijensianya. Benar? Nah, kira-kira kebanyakan orang tua berhenti pada pos ini atau masih ada peningkatan lagi? Ya ulang lagi, ya kan? Kebanyakan orang tua puas jika melihat anaknya yang merupakan karunia besar, sekaligus dia sadar ini amanat Allah, jika anaknya tumbuh kembang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Betul? Ditambah lagi cerdas intelijensianya. Betul? Ditambah lagi berhasil dunianya. Betul? Nah pertanyaannya, apakah kebanyakan orang tua puas pada pos yang dicapai anak dalam tataran ini? Atau ada orang tua yang berpikir, oh enggak, saya harus lebih dari itu. Kira-kira yang mana yang terjadi? Yang puas. Termasuk antum enggak nih? Ya. Perlunya diingetin di sini kan? Kebanyakan kita kan begitu. Wah, puas banget, sukses. Menghantarkan sampai gerbang pernikahan. Bekerja, yang penting gak nganggur. Dadah, selesai. Oh no. Amanat ayat ini bukan sekedar itu. Maaf. Yang namanya menjaga tubuh kembang, sehat jasmani rohani. Asal orang tuanya kerja, punya duit, bisa diserahkan ke istri. Bisa diserahkan ke pembantu. Yang penting kan kita mau kerja, anak udah mandi. Kita pulang kerja, anak udah mandi. Bener gak tuh? Plus, anak main kemana-mana gak telanjang pakai baju. Anak sakit, namanya kita punya duit, tinggal bayar dokter. Bener gak tuh? Gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Mudah, kalau kita kerja punya duit. Kan lagi ngomong yang kerja nih. Saya bukan lagi ngomong sama pengangguran nih. Ngomong orang kerja. Ya kan? Sepanjang kerja Pak Ustadz ada pendapatan. Gampang, baju tinggal beli. Ya kan? Apalagi mainan, datang ke swalayan, nyewa. Nah apa bisa. Ya kan? Termasuk juga teman-teman mencerdaskan intelijensi anak. Bagi Anda, bagi mereka yang kantongnya sedikit lebih tebal, Anda bisa nyewa sekolah. Anda bisa beli ilmu untuk mencerdaskan anak. Ya kan? Cari aja sekolah-sekolah yang favorit. Supaya apa? Oh, anaknya tumbuh kembang. Apalagi sekolah-sekolah favorit yang belakangnya juga ada IT. Apa itu IT? Islam terpadu. Ya kan? Pasang jargonnya cerdas, mandiri, bertanggung jawab. Udah kebayang deh tuh. Yang namanya tanggung jawab hari ini susah Pak Ustadz. Anak-anak kita tuh suka masa bodoh. Ada sekolah menawarkan konsep
bertanggung jawab. Oh, indah banget. Anaknya bisa disuruh-suruh di rumah. Oke, bisa dibeli. Bahkan ada sekolah, bahkan sekolah Islam favorit, itu betul-betul menjual yang namanya konsep anak-anak yang penting statusnya sekolah, naik kelas dan lulus. Itu kelas-kelas khusus. Anak-anak yang kalau ada orang ngomong di depan nih, nggak guru, nggak ustadz. Ustadz salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu ya, ada yang main handphone, ada yang main gadget, ada yang telepon-teleponan, ada yang baring-baringan. Itu orang ngomong begitu. Itu kelas khusus. Anak-anaknya nggak boleh diomelin. Sama gurunya, Pak, PR-nya yang tadi mana? Ya, yang seperti ini. Ya udah, tolong Bapak kerjain. Pak, ntar datang ke rumah ya Pak. Ngapain? Kerjain PR saya. Itu kira-kira di benak kita ini anak apa alien? Mau bayangkan, itu ada kelasnya dan bisa dibeli. Makanya gurunya habis kita ceramah langsung disambut depan pintu. Maaf ya Pak Ustadz, dua anak-anak kami begitu modelnya Pak Ustadz. Kalau orang ngomong gak didengerin, bahkan kita juga kadang dibentak kayak pembantu Pak Ustadz. Tapi peraturan sekolah kita di sini gak boleh kasar sama mereka. Kadang di sini Pak Ustadz sakitnya. Saya bilang, gak apa-apa akhi, saya masuk umur hidup sekali juga belum tentu kesini lagi. Ini kan tergantung undangan. Yang lucu memang, dulu waktu di puncak kira-kira 4 tahun yang lalu, anak-anak kelas 2, tingkat SMA apa SMP waktu itu. Saya datang lagi ke sekolahnya 4 tahun kemudian, kira-kira itu anak yang hadir di 4 tahun kemudian, anak yang kelas 2 dulu apa anak yang berubah? Berubah anaknya kan? Tapi kan karakternya, kelakuannya enggak kan? Sama persis. Orang ngomong yang telepon-teleponan, yang baring-baringan, yang salam gak dijawab. Sekalinya ada yang di depan jawabnya malu-malu. Entah niat, entah enggak dah tuh. Diajak ngomong, ditanya nggak mau jawab. Waduh, seru banget dah tuh ceramah begitu. Kayak ototnya udah mau putus tuh. Yang penting ngabisin waktu deh 1 jam selesai gitu ya barangkali. Nah saya bilang, antum lebih hebat. Tiap hari ketemu dengan yang begituan. Jadi makanannya begitu tiap hari tuh guru. Ya kenapa? Orang tuanya orang behave. Meskipun kadang nggak jelas, bapaknya ada di mana, emaknya ada di mana, tuh anak tinggal sama eyangnya. Eyangnya juga kadang tinggal sebelah. Kadang tinggal eyang kakungnya, kadang tinggal eyang putrinya. Bapak ibunya sekalinya ngumpul berantem doang kerjaannya. Udah. Jadi anak-anaknya begitu. Itu ada kelas khusus. Apakah dia naik kelas? Naik kelas. Apakah dia lulus? Lulus. Apakah dia nanti kerja? Oh, bukan kerja lagi. Mobilnya mewah-mewah. Pertanyaannya, bisa dianggap berhasil nggak tuh anak begitu? Kenapa enggak? Kan punya rumah, punya mobil. Bahkan yang cowok punya istri, yang cewek punya suami. Hidupnya mewahan dia dari kita-kita. Berhasil nggak anak yang begitu? Mau geleng kepala. Kenapa tadi ngaku bahwa kita pikirannya adalah yang penting anak sehat jasmani rohani, intelijensia tinggi, kemudian sukses deh kerja, berkeluarga. Tadi kan aku begitu kan? Nah tuh, kenapa barusan bilang anak tadi gak bisa berhasil? Maka saya bilang teman-teman, yang begitu masalah ada duit bisa dibeli. Yang tidak bisa dibeli adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Inilah ketetapan Allah yang menciptakan manusia membawa nilai-nilai Islam. Nilai-nilai akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik, gak bisa dibeli teman-teman, gak bisa dititip di sekolah manapun. Oleh karena itu, amanat surah Rum ayat 30 ini mutlak domain kita orang tua. Sekali lagi, urusan fitrah, urusan akhlak tidak bisa dibeli.
Meskipun ia bisa dijual, dikomersialisasi. Sebelum ngomong komersialisasi, bukti bahwa akhlak tidak bisa dibeli, bahwa akhlak kalau tidak ditanamkan di keluarga, di orang tua, yuk saya ingin tanya. Jika suatu saat Anda datang ke sebuah kantor mau bertemu dengan seseorang yang secara fisik Anda belum tahu orangnya kayak apa, baru mendapat amanat mendengar namanya Fulan, di lantai sekian ruang ini. Begitu Anda tiba di ruangan yang dimaksud, pintu diketuk. Karena banyak orang di situ, tampaknya pintunya juga rada melongok dikit. Jadi kita salam, Assalamualaikum. Pertanyaannya, apakah kemudian semua orang yang semuanya sebenarnya di ruangan itu muslim semua? Kemudian dipastikan suara kita juga sangat terdengar jelas, Assalamualaikum. Orang-orang itu menjawab penuh semangat dengan kur yang kompak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ataukah bahkan ada yang pura-pura gak dengar? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Ini juga akhlak kan? Yang kedua, meskipun ada yang jawab, ada yang jawabnya cuek-cuek, ada yang gak dengar sama sekali, ada sih yang nengok dikit, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah orang yang nengok dan menjawab salam itu buru-buru bangkit, tergopoh-gopoh mendatangi Anda, kemudian silakan mau ketemu siapa, silakan duduk dulu, ada perlu apa, ketemu siapa? Kira-kira diperlakukan begitu atau didiemin? Nah, ngaku dah, terasa kan? Itu akibat apa? Didikan budi pekerti udah gak ada di rumah. Tapi ada yang nitip sekolah, saya bilang gak bisa dibeli di sekolah budi pekerti itu. Gak ada tuh pelajarannya. Teorinya mungkin ada, prakteknya nggak ada. Susah. Waktu sekolahnya baru berdiri, muridnya baru 10 orang, gurunya 30 orang. Nah iya bisa jadi, ya kan? Begitu pulang sekolah anak kita tertib betul. Ya datang cium tangan, lepas sepatu, kaos kaki, taruh pada tempatnya. Itu waktu TK. Begitu anak kelas 5, rupanya sekolahnya berkembang. Satu angkatan aja udah 600 orang. Oh, berapa kelas nih tuh? Tenaga didiknya cuma 200 orang. Kira-kira anak kita pulang sekolah masih kayak waktu TK nggak tuh? Enggak, baca Qur'annya jangan-jangan udah nggak jelas. Kenapa? Memang bukti bahwa budi pekerti, akhlakul karimah yang merupakan buah fitrah Islam itu nggak bisa dibeli, teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan bisa dijual. Contohnya yang bisa dijual bagaimana? Coba sekali waktu Anda iseng datang ke lembaga perbankan. Ini yang fenomenanya banyak nih. Tapi yang bertuliskan priority atau nasabah prioritas. Itu kalau kita datang ke sana, kalau yang Islam juga ramah. Assalamualaikum, selamat siang. Ada yang bisa dibantu? Itu satpamnya begitu tuh. Nah, kita datang satpamnya, selamat siang, silahkan Bapak masuk. Masuk. Begitu masuk, disambut, silakan Bapak duduk. Udah duduk nih, santai. Ntar datang pegawai lain lagi. Maaf Bapak, mau minum apa? Mau minum teh, kopi, susu, apa air jeruk? Yang panas apa yang dingin? Itu kayak hotel berbintang 5, kita bertamu di situ. Ditawarin minuman, apa pilihnya? Ya kan? Jangan-jangan kalau AC-nya mati juga, itu pegawai bank ngambil kipas terus ngipasin. Gerah ya Pak ya. Mau minum apa Pak? Mau dipijitin? Ya kan? Coba, itu kita datang ke bank, prioritas pelayanannya, Masya Allah, kita kayak seorang ratu. Mungkin ke depan nanti ada kursi pijitnya kali ya. Kita selonjor sambil nunggu pegawainya yang lain kan. Oh, dikasih fasilitas. Itu yang saya bilang, sopan santun gak bisa dibeli, tapi bisa dijual. Ya kan? Dijual di apa? Lembaga prioritas. Maka pertanyaannya, kalau begitu yang namanya sopan santun sebenarnya mahal apa istimewa? Istimewa. Kalau sampai hilang di tengah masyarakat, hilanglah agama. Makanya Rasulullah SAW terkait dengan ayat ini, pemahaman saya, mengingatkan kepada kita teman-teman, kullu maulud yuladin alal fitrah. Setiap anak bayi terlahir dalam keadaan fitrah.
Walakin abawaihi, akan tetapi kedua ibu bapaknya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani, Nasrani atau Majusi. Sejauh yang saya amati teman-teman, 95% mereka yang lahir dari rahim Islam, Muslim orang tuanya, gak ada tuh yang serta-merta pindah ke agama, pindah akidah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tapi kan pertanyaan mendalamnya, kenapa Nabi langsung menjas demikian? Begitu kan? Ini kalau orang yang gak paham atau orang yang pengen mencari tahu, mestinya bertanya, ini memang semacam kutukan bahwa walaupun bapak ibunya Muslim, maka anaknya pasti menjadi Yahudi, pasti menjadi Nasrani, pasti menjadi Majusi agamanya, begitu kan? Ataukah ini warning, ataukah di bagian mananya? Ini hadis mengandung pesan untuk hari ini teman-teman. Bukan hanya pada hadis ini dilontarkan 14 abad yang lalu. Ini yang saya bilang. Titik kritis pendidikan generasi Islam, putra-putri Islam, inilah abadnya. Dan untuk di Indonesia 2014 inilah titik kulminasi awal kekritisan generasi Islam. Jika kita yang orang tua, calon orang tua tidak segera sadar dan waspada, maka anak-anak kita bisa saja labelnya Islam, tapi dalamnya udah Yahudi, Nasrani, Majusi. Bibirnya Islam, tapi akidahnya, perilakunya, pola pikirnya bisa Yahudi, Nasrani, Majusi. Makanya kita lihat lagi. Ada apa dengan Yahudi? Yahudi adalah kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia mengganti ayat-ayat Allah. Lihatlah doa kita di saat kita sholat, membaca suratul Fatihah. Kira-kira pada kalimat yang mana yang berbunyi bahwa Allah memurkai orang-orang Yahudi? Ya. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai. Para mufasir menyebutkan yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena Yahudi mengganti ayat-ayat Allah. Celakanya bukan hanya ayat sepotong-sepotong yang diganti, tapi seluruh ayat dan seluruh isi kitab, bahkan nama kitabnya pun mengalami metamorfosis. Dulu banget Yahudi mengaku sebagai umat yang berkitab. Apa yang diklaim sebagai kitab mereka dulu banget itu? Yang agak kenceng. Itu kayak film kartu di rumah. Apa yang diklaim oleh Yahudi kitabnya? Yang kenceng kan Pak? Aurat. Apa Mbak? Taurat. Oh iya Om, gak tahu maksudnya, ngobrol gak tahu. Jangan bisik-bisik, saya gak jelas dari sini. Yang diklaim oleh mereka dulu banget Taurat. Tapi tahukah kita, Taurat mengalami metamorfosis menjadi Talmud. Abad 20 Talmud pun mengalami metamorfosis, berubah menjadi The Protocol of Zion. Dan dalam kitab The Protocol of Zion, isi ayat-ayatnya itu sudah merombak 100%, kalau tidak dikatakan 380 derajat dari Taurat yang asli. Misal, bab penciptaan manusia. Kalau Al-Quran menyebutkan manusia tercipta dari ya sperma. Udah jelas kan? Sperma siapa? Baba. Oh, kirain mama. Tapi dalam The Protocol of Zion disebutkan semua manusia selain Yahudi terbuat dari sperma kuda. Maka orang Yahudi boleh memperkuda mereka. Ini kalimat ekstrim apa super ekstrim? Bikin sport jantung apa bikin deg-degan?
Nah, permasalahannya adalah Anda yang duduk hari ini, sekarang ini, sadar nggak kalau Anda sedang diperbudak? Sadar apa terpaksa? Iya terpaksa, sama. Terpaksa Pak Ustadz, sistemnya udah begini. Udahlah, dunia boleh gelap, yang penting akhirat tetap terang. Bener nggak tuh? Bener, pasrah amat ya. Dunia boleh gelap, yang penting akhirat tetap terang. Tapi sholat subuhnya benar-benar terang benderang. Apalagi karo hari libur, ya kan? Mau dibilang duha tapi subuh, mau dibilang subuh tapi mau duhur dikit lagi. Bilangnya dunia boleh gelap, yang penting akhirat terang. Tapi sholat asarnya pas dunia udah gelap beneran. Jadi gimana nih? Kita ngatain Yahudi ya. Nah ini maksudnya teman-teman. Jangan seperti orang Yahudi. Antara klaim dengan amalnya bertolak belakang. Maksudnya begitu nih. Makanya Rasulullah mengingatkan. Tapi ada yang betul-betul bertolak belakang kemudian dideklar. Sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Wujud bahwa anak Islam tidak serta-merta mengaku sebagai Yahudi, tapi perilaku dan perbuatannya Yahudi. Ada nggak kira-kira? Ada. Apa bentuknya? Nah, mulai nggak tahu, nggak denger, emang gelap sama sekali juga Pak Ustadz. Yang penting berangkat dari rumah ke kantor kerja, kadang sewot sama teman sedikit, kadang marah sama atasan, udah itu pulang, ya kan? Sekali main gadget ngerumpi, gue sebel banget ya sama dia, emang kenapa? Tahu tuh carbuk banget kalau ada bos aja, dia kayak rajin banget, kalau nggak ada bos aja gue mulu suruh-suruh. Nah, ada juga teman kantor juga begitu, baik si anaknya, tapi nyuruh-nyuruh mulu. Tolongin dong yang ini, tolong. Tapi kalau ada bos, bawa sini gue bantuin, lu repot banget sih ya, nih kayak gini dong cara kerjanya. Rupanya di situ ada bos. Ada kayak kelakuannya begitu? Ini kelakuan Yahudi apa kelelawar? Salah. Wah, kalau udah kesel sama temen pengen ngatain yang binatang semua kan? Nah, teman-teman, ada orang sosoknya masih ngaku Islam, ngaku loh ya. Tapi hati, otak, dan perilakunya sudah tercerabut dari nilai-nilai Islam, pure yang ada keyahudiannya. Contoh. Seorang mahasiswi putri umur 23 tahun dari Universitas Indonesia. Dikirim kuliah ke luar negeri 1 tahun. Gak tahu siapa yang kirim, gak tahu. Begitu pulang, dia mengkeruduk kantor MK. Dia minta agar MK melakukan judicial review terhadap undang-undang perkawinan yang salah satu pasalnya menyebutkan larangan menikah beda agama. Ini perempuan berjilbab, muda, tapi datang mengkeruduk kantor MK untuk menghapus ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan aplikasi dari larangan menikahi orang musyrik dan atau orang kafir. Kira-kira ini perempuan UI muslimah sejati apa muslimah bikin hati mati? Jelas contohnya? Jelas. Seorang wanita dari Bekasi datang ke rumah nangis-nangis. Saya Pak Ustadz, alhamdulillah dari kecil sampai setua ini gak kenal yang namanya kemaksiatan, gak kenal yang namanya dunia gelap, kejahatan, gak ada Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi yang saya gak habis pikir, akhirnya saya bertanya di mana Allah dan di mana keadilan Allah. Kenapa cobaan hidup saya begitu pahit? Saya Pak Ustadz, ibu guru madrasah di Sukabumi. Bapak pegawai Departemen Agama di Sukabumi. Dari kecil sampai gede, sampai SMA, saya madrasah terus Pak Ustadz. Saya gak kenal pacaran, gak kenal jahiliyah. Sampai kemudian kuliah di Jerman.
Di Jerman Pak Ustadz, saya juga berkumpul dengan orang-orang Islam. Bahkan saya berkumpul dengan klub Islam yang sangat modern. Pikirannya maju ke depan, cerdas dan luas. Saya bangga masuk dalam klub itu. Sehingga saya dipertemukan dengan seorang pria dari grup, anggota grup itu. Kami menikah, pulang ke tanah air, punya anak. Anak saya sudah 2 orang Pak Ustadz. Aktivitas di klub itu pun masih saya tekuni. Karena saya yakin inilah aktivitas yang akan mencerahkan umat Islam Indonesia masa depan. Bangga saya. Tapi suatu hari saya sama suami diajak oleh suami ke hutan kayu. Hutan kayu apa kampung hutan? Yang di Matraman apa tuh? Iya, hutan kayu, bener kan? Iya. Saya diajak ke sana karena ada pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh muslim, intelektualitas Islam. Begitu masuk ke ruangan, alangkah bangganya saya. Tokoh-tokoh Islam yang ada di TV semua, intelektual modern. Dan diskusi pun dimulai. Presentasi mereka satu persatu. Di tengah-tengah salah satu mereka presentasi, entah kalimat dari mana, salah seorang di antara mereka tiba-tiba melempar Al-Quran ke lantai. Dia turun dari tempat duduknya, diinjak-injak itu Al-Quran, diludahin. Ternyata yang lain ikut. Dan di situ Allah dicaci maki, Rasulullah dihina-hina. Dibilang Al-Quran kitab kehancuran lah, kitab kegelapan lah, Muhammad membuat keonaran lah. Di situ saya kaget luar biasa Pak Ustadz. Gemetar, saya nangis, saya pegang, saya cengkram lengan tangan suami. Saya bilang, Pak, kita pulang, ini salah Pak, ini kayaknya sesat Pak. Kenapa Qurannya digituin Pak? Kenapa Allah dicaci maki? Kenapa Rasulullah dihina-hina? Pulang Pak. Gak mau pulang sampai acara selesai. Setelah selesailah baru kami pulang. Semenjak hari itu dan hari-hari berikutnya, saya selalu ngomong ke suami, Pak, keluar Pak. Saya gak mau lagi ke sana, itu kayaknya sesat deh Pak. Saya gak mau. Malah saya diceraiin sama suami Pak Ustadz. Pergi dia ke Kalimantan 2 tahun. 2 tahun pergi, 2 bulan lalu dia datang ke rumah. Dia bilang katanya mau ngambil anak-anak yang 2 orang. Saya bilang jangan Pak, mendingan Papa sini pulang aja, rujuk sama saya. Kata dia enggak bisa rujuk. Jujur Pak Ustadz, ngedain anak 2 orang dengan kondisi saya seperti sekarang ini repot. Rumah juga masih nyicil, emang sudah mau selesai. Dia bilang lagi Pak Ustadz, enggak, saya enggak mau rujuk. Udah deh, kalau anak-anak enggak boleh diambil, ya udah diurus oleh kamu. Kamu juga boleh tinggal di rumah ini, tapi syaratnya satu, jangan pernah menikah dengan pria muslim manapun selama kamu tinggal di rumah ini. Saya bingung Pak Ustadz, kenapa harus begini? Saya bilang sini Pak pulang. Dia bilang gak bisa, saya sedang ada proyek besar dengan gereja terbesar di Asia untuk membangun peradaban Islam. Islam dibangun peradabannya oleh orang Kristen, bener gak? Yakin gak? Baca kalau begitu nanti surah At-Taubah ayat 18-19. 18 bicara mukmin yang memakmurkan masjid, ya 19-nya atau 17-nya bicara tentang orang musyrik memakmurkan masjid. Kata Allah gak mungkin mereka memakmurkan masjid, mereka aja ngaku diri kafir, mereka mau memakmurkan masjid. Nah, seorang mukmin sudah menjadi kepala keluarga, tapi bisa masuk dalam grup yang notabene-nya mengklaim sebagai grup Islam itu, tetapi menghinakan Al-Quran. Kira-kira ini mukmin sejati apa Yahudi beneran? Rasulullah mengingatkan kepada kita, walakin abawaihi, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang bisa membuatnya menjadi Yahudi. Kenapa? Tidak terkontrol.
nilai-nilai fitrahnya dan tidak menjadi konsep bagi orang tuanya bahwa di samping sehat jasmani rohani, cerdas intelektualitasnya, fitrahnya harus dijaga. Tumbuh kembang fitrahnya ini penting untuk dijaga. Masih ada waktu? Banyak. Yang kedua, ayunasirani, kata Rasul. Atau orang tua bisa membuat anaknya menjadi Nasrani. Berarti kalau di Al-Quran, di suratul Fatihah kalimat yang bagaimana? Yang Nasrani itu. Kalau Yahudi tadi kan ghairil maghdub, bukan jalan mereka orang-orang yang kau murkai. Jadi kalau Nasraninya kalimat yang berbunyi waladhdallin, dan bukan mereka orang-orang yang kau sesatkan. Para mufasir menyebutkan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Nasrani. Kenapa Nasrani disesatkan? Karena kitabnya tidak dibaca. Loh, kalau orang Nasrani mengaku punya kitab, apa kitab yang diklaim oleh mereka? Injil. Mereka mengklaim punya kitab samawi, kitab langit bernama Injil, tapi tidak dibaca. Pertanyaannya, jadi mereka beramal dasarnya dari mana? Ada yang punya jawaban? Ada yang punya jawaban? Kan mereka punya landasan hukum nih, kitab. Gak dibaca sama sekali. Jadi mereka beramal dasarnya apa? Mereka beramal apa kata pendeta. Pendeta ngomong A, ya A. Pendeta ngomong B, ya B. Itu amalan mereka. Mereka punya kitab, kitabnya digeletakin. Yang diambil omongan makhluk, omongan orang. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sesat. Kata Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti omongan orang yang banyak itu di muka bumi, maka mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibuka setiap hari, kalau nggak BBM, WA. Kalau nggak WA, Facebook. Kalau nggak Facebook, Twitter. Lama-lama dia beramal, dasarnya Al-Quran apa Twitter? Nah udah, ya kan? Mengerikan apa mengerikan? Ntar kalau di BB tersiar berita ulama besar di Aceh mendengar suara auman dari dasar laut, dan itu adalah suara Dajjal. Berikanlah peringatan, jangan biarkan BBM ini berhenti di BBM Anda. Yang menyebarkan maka akan dapat kebaikan 1 triliun derajat. Yang mendiamkan maka akan kena bencana, sebentar lagi kena kudis. Iya, kurang disiplin. Campur aduk itu berita. Kira-kira kebanyakan mukmin awalnya percaya apa percaya? Nggak pegang Quran sih. Percaya jadinya. Saya ingin lanjutkan bukti-bukti kenapa Nasrani benar mengikuti pendeta, bukan mengikuti kitab sucinya. Belakangan kemarin dapat share YouTube ceramah pendeta muda. Kira-kira usianya masih, ya mungkin masih likuran gitu lah ya. 30 ke bawah, 21 ke atas. Dialeknya dialek Melayu. Pendeta ini mengupas tentang suratul Fatihah. Saya tertarik pada bagian ini gitu ya. Bagian lain mah yes, easy going aja deh udah. Tapi yang hebat tuh Al-Fatihah. Kenapa? Dia baca Al-Fatihah dengan lughah yang mantap, tajwid yang nilainya buat saya 80 lah untuk seorang pendeta. Yang mukmin aja banyak nilainya 5 sama saya. Yang pendeta ini nilainya 80. Fasih, jelas. Dia kupas tuh. Nah, karena memang dia pendeta, bukan wakil Allah di muka bumi sebagaimana ulama sebagai pewaris Nabi, pendeta ini memenggal suratul Fatihah sampai pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Gak sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, gak tuntas.
saya bilang dan kita harus tahu, ini bukan dia bodoh teman-teman, memang dia memenggal. Ini harus kita ngerti. Sengaja dia, sebab kalau diteruskan, jamaah akan bertanya, siapa tuh yang dimurkai Allah? Siapa tuh yang disesatkan Allah? Dan ini pendeta harus ngaku, nggak mungkin dia ngarang, susah. Nah, lanjutkan. Dia bilang, ihdinas siratal mustaqim. Coba jemaat perhatikan. Muhammad berdoa kepada Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, beri aku petunjuk yang lurus. Kalau orang meminta petunjuk, berarti dia orang yang bingung. Muhammad itu orang yang bingung. Tapi dia ngaku nabi. Macam mana dengan orang Islam? Oh, jemaatnya ketawa. Rame dah tuh pertanyaannya. Itu jemaat setelah ketawa hihahihihihi begitu, sampai rumah ambil Quran, kemudian baca Quran, baca tafsir surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir betulan atau tidak? Tidak. Ya kagak bakal. Jangan yang enoh, yang ini juga kagak. Makanya Rasulullah mengingatkan teman-teman, walakin abawaihi yuhawidani. Perilakunya dimurkai Allah karena mengubah ayat-ayat Allah. Au yunasirani, atau seperti Nasrani, punya kitab nggak dibaca. Saya ingin bertanya, adakah Anda di rumah menyaksikan orang tua Anda baca Quran tiap hari? Kagak. Pertanyaannya, adakah anak Anda melihat Anda baca Quran tiap hari? Di sini bisa dibayangkan. Yang Nasrani mau udah jelas, mereka tidak baca Injil, tapi mereka mendengar apa kata pendeta. Makanya begitu Vatikan memberikan instruksi bahwa Jakarta menangkan pasangan ini, menang. Indonesia menangkan yang ini, menang. Paling tidak ada pegangan. Lah kita orang Islam, ya kan? Yang jadi pegangan apa? Ya tadi, media sosial. Sakit. Aduh, badan meriang. Tulis status, bukan minum obat. Dan itu mewabah. Badan meriang nih. Coba kan? Nunggu kereta ke Depok, hujan euy. Liatin cewek lewat. Bukannya tilawah Quran, mana nulis status. Dan semua beramal begitu. Coba bayangkan. Ya kan? Dulu masih Facebook, belakangan ada Instagram. Waduh, narsisnya cekrik, cekrik. Sampai di depan Ka'bah aja, di depan Ka'bah. Habis tawaf, masih selempangan sama bini. Bininya nyengir di belakang. Dia cekrek lagi di depan Ka'bah. Dah. Berhaji bukan mau reportase. Lagi reportase juga siapa yang bayar? Ini relawan beneran gratisan. Coba. Itu pegangannya. Pertanyaannya, makin runyam apa makin runyem? Kira-kira kalau muncul pemimpin Islam yang bonafide kualitasnya, bakal didukung apa bakal dibelakangin? Itu. Akibatnya begitu muncul pemimpin Islam yang baik, kagak percaya. Ya lah sama aja. Yang ono juga ono, yang ini juga ono, ya sama juga. Medianya juga udah ngomong sama. Udah dobok-kobok dah tuh, udah habis semuanya. Hari ini siapa tokoh Islam yang menonjol? Coba tanya pada nuranimu. Pasti seluruh anak Islam mengatakan nggak ada. Dulu iya Pak Ustadz, saya bangga sama yang ono. Ternyata sama aja. Fatsunya bererot, fatsunya dimunculin. Perjuangannya selama ini membebaskan jahiliyah Indonesia nggak dianggap. Pustun. Ngobrol dong kalau saya salah Pak Ustadz. Maksudnya bukan itu ya tadi, pustunnya yang benar ya. Saya juga nggak ngerti istilahnya. Yang ini delete ya, delete. Rasulullah mengingatkan, jangan sampai anak Islam jadi Nasrani, tidak baca Quran. Sudah khatam belum dari Ramadan sampai sekarang?
Alhamdulillah dikit lagi, udah belum. Yang belum angkat tangan, yang belum. Yang menstruasi mulu dari Ramadan sampai sekarang. Halangan Pak, iya ngapa Pak? Halangan, iya halangan mulu dari Ramadan sampai sekarang. Nggak baca Quran, halangan. Ya biasanya anak saya yang perempuan juga kan gitu kan. Mbak, udah sholat belum hari ini? Kan lagi dapat Bi, asik belum dapat mulu. Berarti Abi nggak usah kirim duit lagi ya, udah dapat. Bukan Abi, maksudnya datang bulan jadi kagak sholat. Oh, terus kalau tilawahnya gimana? Itu dia cuma murojaah doang Bi, nggak baca Qurannya. Emang kenapa? Kan lagi dapat. Oh yaudah, keyakinannya menyentuh Al-Quran nggak boleh kalau lagi halangan. Ya terserah lo aja, yang penting baca ada Quran. Nah tapi kalau dari Ramadan sampai sekarang menstruasi mulu, nggak nyentuh Al-Quran sama sekali, ini mukmin apa Nasrani? Kira-kira yang bakal jadi pegangan hidupnya itu apa? Ya kan? Sudah saya angkat kasusnya tadi. Masih mending orang Nasrani mau denger kata pendeta. Lah kita ustadznya jadi maki-maki. Nah, yang terakhir tuh, saya curiga itu anak muslimah tuh yang ngata-ngatain Yusuf Mansur. Yaitu kali ini saya ada setuju Yusuf Mansur gitu ya. Ketika Yusuf Mansur mengkritisi kebijakan Anies Baswedan mau menghapus doa versi Islam. Apa tuh kata anak netizen? Dibilang katanya, Ustadz koplak, otak dajal. Coba. Saya curiga ini wanita muslimah nih yang ngomong begini. Dia pasang fotonya. Tapi mungkin dia bukan muslimah. Karena dandanannya juga jahiliyah. Orang Nasrani masih mendingan pakai tutup kepala dikit. Ini kepalanya dibuka. Itulah makanya ulama mengingatkan teman-teman. Majunya kaum Nasrani karena mereka meninggalkan kitabnya. Hancurnya kaum muslimin karena mereka meninggalkan. Nah sama-sama meninggalkan. Nah kalau anak kita gak pernah ngeliat kita baca Quran, bakal jadi anak Qurani gak? Kalau nanti fase kritis, na'udzubillah min dalik, tadi saya sudah bilang dan kata Nasir bilang, jangan dong Ustaz, jangan terjadi. Saya bilang, beragama ini ada hal yang tidak bisa dihindari. Ujian di luar kemampuan kita. Memang saudara-saudara kita di Suriah berencana untuk dibantai oleh Bashar Assad? Enggak kan? Emang kaum muslimin di Afrika berencana untuk perang saudara? Enggak. Emang mereka kafir semua? Enggak. Yang perang saudara kaum muslimin. Emang Dr. Mursi menjadi presiden berencana untuk dikudeta dan biar kaum muslimin di Mesir yang pro kepada beliau ditembakin? Enggak. Maka saya cuma mau mengingatkan, kalau isu ini benar, maka kita harus makin siaga. Apa itu? Laskar Syiah sudah berbondong-bondong terjun ke Indonesia. Publik udah banyak yang tahu, media nasional gak ngasih tahu. Nah ini, kalau kita gak kembali kepada Al-Quranul Karim teman-teman, kita gak punya pegangan. Mereka berada di sini sekarang kan intelijennya sedang bermain nih. Nanti bikin alibi bagaimana caranya. Nanti muslim-muslim yang Hanif, yang kemarin mungkin pronya ke KMP akan diprovokasi bagaimana caranya. Mereka akan menghajar orang KIH misalnya nih. Ini kan skenario kan kita nggak tahu kan. Karena kalau dengar cerita di Suriah itu awalnya demonstrasi damai. Biasa aja. Tiba-tiba datang sekelompok orang. Nggak bisa dengan begini aja, harus begini dan begini. Singkat cerita angkat senjata lah. Dan banyak kaum muslimin yang terprovokasi kan angkat senjata. Dalam saat yang sama Bashar Assad sangat menjengkelkan. Pertanyaannya, JKW yang sekarang menjengkelkan apa menggemaskan? Nah, hati-hati kan, serba salah kan kita kan. Kita gemes tapi kita nggak boleh aksi misalnya. Nah, ini kan era fitnah. Ini yang saya bilang, titik awal kekritisan umat ini khusus di Indonesia terjadi. Makanya untuk kita para orang tua yang benar, apalagi udah kakek-kakek kayak JK gitu kan. Jangan bilang kalau Ono jadi presiden hancur Indonesia. Kakek-kakek berdoa jadi kabulkan sama Allah. Nah kita ntar jadi orang tua yang benar ngomong sama anak ya. Dia kan bapak bangsa. Bapak bangsa ngomong begitu. Dan dia masuk dalam grup itu. Udah terjadi kan. Dan sekarang ini eranya. Yang terakhir teman-teman.
Masih ada waktu? Masih semangat? Takbir. Terakhir raja saya persingkat, Majusi. Kenapa ulama tidak menyebut Majusi dalam maghdub waladhdallin? Kalau bahasa guyon saya, udah kagak dianggap sama Allah datu Majusi. Kenapa? Karena kebangetan. Karena mereka tidak menganggap Allah ada. Mereka punya Tuhan sendiri. Apa itu Tuhannya Majusi? Salah. Dewa api. Apinya sendiri cuma perantara doang. Begitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang disesatkan karena menyeru kepada selain Allah. Sangat fanatik asobiyah. Nah udah gitu. Sudahlah Allah dinihilkan. Berarti Nabi Muhammad sama Islam ada apa nggak ada? Nggak ada. Karena memang dasar akarnya mereka udah punya sendiri. Dan Majusi itu ada, sudah berjaya 200 tahun sebelum Nabi Muhammad bangkit di kota Mekah. Jadi Persia itu berjaya, mengawali awal kejayaannya di masa paganisme dunia, berjaya di tahun 300 Masehi atau 300 tahun setelah kematian Nabi Isa alaihissalam. Itu kan kejayaan paganisme, salah satunya adalah Persia yang Majusi itu. Dan dia membawa tuh kejayaannya. Sampai datang Islam pun mereka menolak. Sebagian yang menerima hanya kamuflase belaka. Nanti dalam bahasa Islamnya mereka melakukan taqiyah, menyembunyikan akidah yang asli. Maka sebagian Majusi kemudian menyebut dirinya Syiah. Kelompok yang memisahkan diri dari barisan utama, tetapi mereka juga gak mau dilepas begitu saja. Ini kan bikin bingung. Ini orang Syiah jadinya. Jangan sampai nanti anak-anak kita menjadi Syiah. Bangga dengan kelompok. Nah, kira-kira fenomena ini ada nggak di setiap ormas-ormas Islam? Nah, ini kan berarti benih-benih Majusi sebenarnya kan. Nah, orang Syiah itu sangat kompak dengan kelompoknya. Contoh yang paling teraktual dan mudah dilihat kalau pergi haji. Itu kalau mau dibikin ranking penilaian terbaik, itu barisan orang-orang Iran jamaah hajinya paling baik. Perempuan-perempuan di dalam, laki-laki di luar memborder. Itu gagah-gagah luar biasa. Mestinya kan kita ngambil semangat itunya kan. Dan bukti bahwa mereka sangat superior. Tapi kan kita ngertinya, bagus ya jamaah haji dari Iran tuh kompak, akrab, rukun, ini. Iya memang udah begitu tarbiyahnya. Tadribatul amalnya begitu. Disiplin. Nah sementara hukum alam kan di dunia ini Allah akan memenangkan kaum yang disiplin. Bukan kaum yang leak-leo, ya kan? Bukan yang lembek-lembek gak jelas. Yang punya prinsip dan pendirian. Hatta na'udzubillah min dalik, pendiriannya tadi kafir. Ini kan udah sunatullah. Nah Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita, anak-anak Islam, putra-putri Islam, anak-anak keturunan kita bangga dengan kelompok dan ingin menghancurkan kelompok yang lain padahal sesama Islam. Ini kalau di Islamnya nanti begitu. Jangan seperti Majusi. Jadi sangat jelas kan kenapa istrinya Jalaluddin Rahmat nulis di Twitter bahwa kami harus segera menyelesaikan program Syiah di Indonesia. Ya, tidak disebutkan programnya apa tuh selama pemerintahan JKW selama 5 tahun ini. Nah itu kan perlu disaring-saring kita tuh. Gak lama dia ngomong begitu, turunlah tuh relawan-relawan bergelombang-gelombang. Balikpapan, Makassar, Riau, beberapa titik. Makassar untuk Indonesia Timur itu udah dipetakan, tuh udah di mapping. Balikpapan Indonesia Tengah, Riau Indonesia Barat. Rasulullah mengingatkan, kullu maulud yuladin alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, membawa nilai-nilai Islam. Walakin abawahi, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang bisa mengubahnya, yuhawidani, ayunasironi, ayumajisani. Sehingga teman-teman menjaga tumbuh kembang jiwa raganya sehat, intelijensinya tinggi tidak cukup. Tapi kita harus betul-betul mengawal tumbuh kembang juga fitrah anak-anak kita
agar dia bisa menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa? Siap? Takbir. Allahu Akbar. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikianlah tadi ceramah yang telah sampaikan Ustaz Subait Abdullah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan Ahmad. Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, hukumnya orang tua yang anaknya itu nikah dengan beda agama, non muslim, Kafir. dengan situasi kalau orang tuanya tuh sudah dari semenjak dia mulai dekat sudah diinfokan bahwa jangan, terus pokoknya sudah diinfokan hal yang benarnya. Nah, tapi si anak ini tetap kekeh nikah dengan janji bahwa nanti istrinya akan dibawa ke Islam. Tapi sampai sudah lama nikahnya masih sama seperti itu saja. Nah, itu hukumnya untuk si orang tua bagaimana Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti si orang tua sudah terhukum jiwanya. Pasti sedih. Udah di situ aja udah merasa terhukum. Tapi kalau ditanyakan kedudukan hukumnya dalam Islam bagaimana, gak bisa hanya pada satu momentum apalagi di titik terakhir finish dia mau menikah. Pertanyaannya di proses pendidikannya dulu bagaimana? Apakah orang tuanya sudah mendekat-dekatkannya dengan Allah, Rasulnya, dan agamanya dengan dekat Quran? Ini dulu. Kalau orang tuanya pikirannya kayak pikiran rule kita yang pertama tadi, yang penting sehat, makan, sekolah, selesai. Begitu, ya dari awal juga orang tuanya hukumnya udah salah mendidik anak begitu. Tapi kalau ngomong dosa apa enggak, Pak, itu urusan Allah, dosa apa enggak. Tapi ngomong hukumnya salah, orang tua berpikirnya hanya parsial begitu. Akibat anak tumbuh kembang dalam posisi satu kaki, menjalani kehidupan dengan agamanya, maka itulah dampaknya begitu. Ini dulu ya. Nah, tapi kalau kemudian, enggak kok Pak Ustadz, dari kecil udah dididik dengan Al-Quran. Semuanya deh pokoknya dikasih ngerti bahwa hidup kita itu dua, kepada Allah, taat kepada Allah, dan menolong agama Allah. Udah kok udah diajarin. Terus dia juga udah terus di follow up. Taklimnya jalan, ngajinya jalan. Nah kalau begitu bagaimana hukumnya orang tua? Mungkin maksudnya kedudukan orang tua. Kedudukan orang tua dengan anak yang lepas secara sendiri begitu, ya orang tuanya gak punya beban apa-apa. Hanya anak biologis aja. Artinya ada domain yang di luar kemampuan orang tua. Makanya kan Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang beriman, di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu. Fahdaruhum, maka waspadalah terhadapnya. Jadi kita memang tidak bisa selalu mengklaim anakku adalah milikku. Memang gak bisa. Anakku adalah milik zamannya, milik peradabannya. Tugas kita orang tua adalah bukan ku, tapi iya bagaimana bisa menghadapi zaman. Nah maaf ngomong, pola pikir seperti ini pun rasanya di kita para orang tua perlu direstrukturisasi. Bener gak Mbah? Kebanyakan orang tua kan, anakku adalah milikku, terserah aku. Ya kan? Mau tabok-tabok, mau banting-banting, mau sekolah-sekolah, mau apa-apa. Terus nanti dibangga-banggain, kasarnya hanya anaknya saja yang boleh maju, anak orang lain dipitis-pitis, dimatiin, gak boleh bergerak. Bener gak begitu pola pikir kita? Enggak.
Tapi saya lihat di luaran masih begitu tuh. Ranking berapa jam anaknya? Alhamdulillah anak saya ranking 1. Ibu berapa? Anak saya ranking 2. Oh bagus dong. 2 dari 50 orang dari bawah. Masih mau geleng lagi. Kayaknya kalau anaknya nggak ranking tuh udah langsung down banget, hancur banget hidup. Dan kesannya ya ranking 2 dari bawah nggak boleh maju. Itu kan pola-pola yang ada di benak kita kan? Para orang tua kan? Masih geleng lagi apa udah menganggap nih Pak? Yang disayangkan di kita begitu maksudnya. Jadi masih nganggap bahwa yang namanya anak adalah darah daging, harus mati-mati. Enggak juga. Kalau ketemu dengan anak orang lain juga, anak orang lain kasih kesempatan untuk maju. Biarin. Toh kita nggak tahu apakah nanti anak darah daging kita yang menolong kita atau anak psikologi yang nolong kita, gitu juga kan nggak tahu. Tapi itu pun kita dalam pola pemikiran pendidikan tadi gitu maksudnya. Demikian juga kan guru di sekolah, kalau yang ranking 1 sampai 10 emas banget, ngomongnya lemes-teles. Ayo nak, kita mulai belajar. Tapi kalau udah ranking 11 ke bawah, ayo cepetan belajar anak-anak, udah siang. Gaya begitu udah beda. Coba, tuh Mbak. Jadi kemana-mana kalau bicara bahwa bagaimana hukum orang tuanya, mungkin maksudnya kedudukannya. Kalau orang tuanya udah sedemikian rupa perfect, ya sudah. Artinya di mata Allah Subhanahu wa taala orang tua toh hanya berkewajiban menghantarkan sampai usia akil balik. Sebenarnya kan begitu kan? Ya benar kewajiban. Tapi kalau saya bilang dari sisi moralitas nggak kenal batasan gitu. Ya orang tua hanya secara moralitas aja. Apakah hukumnya berdosa atau tidak, itu yang tadi saya bilang. Saya belum mendapatkan rujukannya apakah orang tua itu menjadi berdosa atau tidak. Tapi kalau dari kecilnya cuman makan, minum, pakai baju, punya rumah, sekolah, pinter, berhasil, gak dipikirin agamanya, tiba-tiba gede nikah dengan non-mukmin. Kedudukan orang tuanya bagaimana hukumnya? Salah. Salahnya dari kapannya? Dari didik kecil udah salah. Aturan dari kecil kasih tahu. Kita ini harus taat kepada Allah dan menjadi penolong agama Allah. Kalau yang namanya hidup cari makan, cari berlian, itu mah udah kudu, udah kelewat, nggak usah diomongin lagi. Dan setiap orang pasti dijamin rezekinya. Mestinya yang ada dalam benak pikiran kita adalah keberadaan kita untuk membela agama Allah. Sukses atau gagalnya dunia tetap aja yang diuji oleh Allah mestinya adalah agamanya. Sehingga hidupnya mulia, matinya masuk surga. Lah ini didiknya ngejar dunia, nggak dapet dunia gagal, agamanya lemah, dunianya gagal, mati. Kan sayang kalau udah begitu. Gitu ya Mbak. Allah lebih soal. Cukup? Demikianlah tadi kajian yang lebih bawah. Baiklah kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.